Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Jadi eh, ada situasi ya kan, bagaimana memang Manchester United ini di musim ini mendapatkan badai cedera, yang tentu saja ini merupakan hal yang dibilang tidak beruntung. Erik ten Hag mengatakan demikian. Ini merupakan hal yang tidak pernah dihadapi dia di 10 tahun pengalaman dia menjadi pelatih ya, di berbagai tim, baik itu tim junior maupun juga tim senior. Dan ini juga tentu saja secara teknis pasti ada pengaruhnya, di mana terutama di musim kedua ini ada banyak pemain pilar dari musim lalu, bahkan katakanlah Luke Shaw, Lisandro Martinez yang absen. Lalu Casemiro pun juga di beberapa bagian periode musim ini absen. Seperti gue katakan, Casemiro dan juga Bruno Fernandes ini merupakan tulang punggung permainan Manchester United. Dan ya ada lebih dari 60 kasus pemain cedera. Lalu juga lebih dari 26 kombinasi lini belakang, yang tentu saja ini menyulitkan lini pertahanan Manchester United, utamanya juga pemain baru seperti kayak Andre Onana untuk bisa beradaptasi. Jadi banyak hal di musim kedua dari Erik ten Hag ini terganggu karena memang badai cedera. Nah sekarang nih, kenapa kok situasi ini bisa terjadi? Tentu saja ada banyak teori, ada banyak pendapat, dan yang sering sekali gue baca dari kolom komentar. Terima kasih Sobat Football United yang sudah memberikan pendapatnya, dan juga dari komentar di artikel ataupun juga di sosial media yang lainnya, menyalahkan bagaimana latihan dari Erik ten Hag ini yang terlalu keras. Lalu ada juga yang menyalahkan ataupun menyoroti bagaimana dokter tim yang baru saja datang dari Arsenal, yang banyak meragukan kualitasnya karena semenjak dia datang banyak pemain Manchester United ini cedera, bahkan sembuh cedera lagi. Lalu juga bagaimana ada situasi rekomendasi yang salah, terutama dari tim medis Manchester United ya kan, terkait dengan posisi bek kiri, sehingga Sergio Reguilon dikembalikan, Luke Shaw, Tyrell Malacia dikatakan akan kembali di awal tahun, tapi ternyata sampai dengan saat ini justru Manchester United belum bisa memainkan bek kiri murninya. Nah, hari ini gue baca-baca artikel ya kan, dan ini menarik bagaimana gue ambil musim lalu, ketika gue ambil dari Marca by the way ya, Manchester United ini kalah telak menghadapi Brentford. Pada saat itu Erik ten Hag ini menghukum pemainnya untuk lari cukup panjang, berapa belas kilometer ya kan. Ini sebagai bentuk hukuman karena itulah perbedaan lari dari Brentford, sehingga Manchester United pada itu kalah 4-0. Nah, apakah pemain tidak ingin memainkan sistem yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag? Ternyata itu memang salah satu penyebabnya, tapi kenapa tidak mau? Nah, faktor fisik ini menjadi salah satu faktor terbesar, di mana memang ada sebuah artikel ya sebelumnya, ketika Erik ten Hag sebelum datang ke Manchester United ini, dia sebenarnya sudah menyoroti bagaimana situasi fisik dari Manchester United ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya ada sistem permainan yang ingin dia bangun, tapi situasi fisiknya ini tidak bisa memadai. Tentu saja dari sisi teknis, Erik ten Hag pernah mengatakan ya kan, di wawancara terakhir dengan Gary Neville, bagaimana dia menginginkan Harry Kane, dia menginginkan Frenkie de Jong dan juga Casemiro untuk supaya dia bisa terutama memainkan sistem seperti di Ajax. Tapi itu ternyata tidak satu-satunya. Kenapa? Kalau gue tarik lagi di bulan April tahun 2022, berarti sekitar ya tahun lalu sebelum Erik ten Hag ini datang, Erik ten Hag ini sebenarnya ingin membawa pelatih fitness atau pelatih kebugaran, pelatih fisik dari Ajax. Dan ini dilakukan setelah dia juga mengidentifikasi ada masalah besar terkait dengan situasi fisik. Dan kalau gue ambil dari artikel Mirror ya, di waktu yang kurang lebih sama, disebutkan di situ kalau Erik ten Hag ini menggarisbawahi bagaimana situasi kondisi fisik dari skuad Manchester United ini yang buruk. Dan masalah ini sudah cukup lama, dan juga dikeluhkan oleh Ralf Rangnick dan juga Jose Mourinho. Jadi
bagaimana Manchester United ini situasi fisiknya bukan dari sekarang saja, sebenarnya dari masa sebelumnya pun juga memiliki masalah. Bahkan kalau gue tarik lagi ke zaman dari Louis van Gaal juga pada saat itu termasuk banyak memberikan, dari buku biografi yang gue baca ya, dia banyak juga memberikan waktu bagi pemain muda. Kenapa? Apakah karena pemain mudanya pada saat itu bagus? Ternyata bukan itu alasan utamanya, tapi karena dia memang mengalami badai cedera juga. Banyak pemain yang cedera, di samping pada saat itu ya dia menghadapi masa transisi yang cukup sulit dari zaman Sir Alex Ferguson ke David Moyes lalu ke Louis van Gaal. Poin gue apa? Poin gue ternyata memang situasi fisik di Manchester United ini sudah memang menjadi salah satu masalah besar ya, yang memang harus diatasi, diperbaiki. Oleh karena itulah Erik ten Hag ini merekomendasikan, nah ini dia nih, yaitu adalah pelatih fisik dari Ajax Amsterdam. Pelatih fisik ini dinilai memang bisa, atau setidaknya ya, bukan bisa, tapi paling tidak dia ini direkomendasikan sekali oleh Erik ten Hag untuk dibawa ke Manchester United. Nah, dia ini adalah Alexander Schoenmaker. Nah, Alexander Schoenmaker ini sebenarnya kalau dilihat memang dia tentu saja sudah cukup lama. Alessandro Schoenmaker ini dia sudah cukup lama bekerja di Ajax. Sebelumnya dia juga pernah bekerja bersama dengan Steve McLaren, pernah bekerja di dua klub besar, Newcastle United serta Inter Milan. Dia pernah bekerja di beberapa klub, Crystal Palace, Nottingham Forest, Wolfsburg. Jadi dia memiliki memang track record yang juga cukup banyak, termasuk tentu saja bekerja di bawah Erik ten Hag. Nah, ini yang menarik, bagaimana memang di sisi lain ketika gue membaca informasi ini, gue gali lagi ya siapa nih Alessandro Schoenmaker dan kenapa bisa ini sangat berpengaruh. Dan tentu saja ketika sebuah atau seorang pelatih sore ingin membangun sebuah sistem yang ada kaitannya juga dengan hal lain, katakanlah dengan fisik, maka dia juga butuh orang yang bisa dipercaya ya kan, yang tahu bagaimana bekerja sama terkait dengan situasi fisik ini, bisa memberikan rekomendasi, bisa memberikan support juga supaya sang pelatih ini bisa membangun sistemnya berdasarkan fisik. Tentu saja di awal musim ini bagaimana ada rekomendasi yang salah contohnya. Ini kan juga bisa dikatakan adanya ketidakserasian menurut gua informasi antara dari tim medis atau tim fisik ke Erik ten Hag yang dikatakan oke, bek kiri kita siap, ternyata belum siap. Lalu juga bagaimana situasi fisik sangat amburadul pemain Manchester United musim ini. Bisa jadi ya, gua bisa jadi salah juga, tapi mungkin ini ada kaitannya dengan situasi fisik yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag. Dan kalau gue lihat ya, siapa sih pelatih fisik dari atau tim fisik dari Manchester United? Ada Mike Leake, Charlie Owen dan juga Paulo Godino, di mana mereka ini sudah bersama di Manchester United dari tahun 2019. Nah, tentu saja dari tahun 2019 ini kan belum di masa Erik ten Hag. Artinya ada pelatih lain yang mungkin situasinya pada saat itu sesuai dengan pelatih fisik ini. Dan kalau gue lihat juga bagaimana medical department dari Manchester United juga rata-rata memang dari tahun 2017, 2018, 2021, dan memang Gary O'Driscoll dari Arsenal ini datang di tahun 2023 baru saja dari bulan September. Dan gue nggak tahu ini apakah memang ada kaitannya ya dengan dokter dari yang direkrut dari tim Arsenal ini, apakah memang kualitas tidak bagus atau seperti apa. Tapi gue melihat memang ini ada suatu kesatuan antara medical, lalu tim fisik, dan juga Erik ten Hag sebagai pelatih yang ingin mengimplementasikan sebuah sistem di atas lapangan. Ketika ini tidak sesuai satu dan dengan yang lainnya, maka ya kerjasama itu tidak bisa terjalin dengan maksimal. Dan ini juga yang menurut gue menjadi salah satu PR besar dari tim manajemen Manchester United untuk bisa memformulasikan hal ini supaya bisa saling mendukung. Solusinya tentu saja bisa mengganti ya, mungkin mendatangkan Alessandro Schoenmaker yang memang direkomendasikan dari Erik ten Hag dari awal, atau memang memperbaiki sistem. Ada penyesuaian ya dari tim fisik, tim teknis, artinya Erik ten Hag ataupun juga dokter tim. Dan menurut gua ini butuh sosok atau posisi di atas dari mereka bertiga ini yang bisa mencari jalan tengahnya. Ketika tiga
posisi ini, pelatih kepala, tim fisik dan juga tim kedokteran ini berada dalam situasi yang sejajar, mungkin keputusan agak sulit untuk didapatkan, arahan juga agak sulit untuk ditentukan. Tapi katakanlah ada Dan Ashworth ataupun Jason Wilcox yang mungkin posisinya lebih atas, maka pengambilan keputusan itu bisa lebih pasti, kurang lebih demikian. Tidak ada keraguan-raguan. Terkait dengan Alessandro Schoonmaker contohnya, dia direkomendasikan oleh Erik ten Hag untuk direkrut oleh tim Manchester United. Tapi pada saat itu ya Glazer atau tim football operation yang dikomandoi oleh Glazer ini menilai tidak perlu mengambil gitu ya. Dan tentu saja ada penyesuaian lagi kan yang harus dilakukan oleh tim pelatih Manchester United. Dan pada saat itu gue berpikir ya tim Glazer ini kan sebenarnya kompetensi dari sisi sepak bola mungkin kurang bagus, tapi keputusan mereka yang ambil, hal-hal seperti inilah, pengambilan keputusan dari manajemen ini juga merupakan hal yang penting, dan gue harapkan ini yang bisa menjadi pembeda dengan hadirnya Ineos di Manchester United. Kita lihat aja ya nanti apakah akan ada perombakan dari tim fisik dan juga tim medis di Manchester United. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.